Ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, kita nggak akan bisa membangun gerakan sosial kalau kita cuma marah-marah. Harus action. Mulai dari yang kecil, kalau ibu dan bapak punya sosial media, ya, sampaikanlah suara ini. No viral, no justice. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Oke, abis ini kita bergerak bareng-bareng. Tapi saya juga ingin ngajak ibu dan bapak memikirkan ulang. Apa itu sebenarnya gerakan sosial? Maksud saya adalah kalau kita benar-benar cuma bilang, oke, kita harus ada rapat akbar di mana semua orang yang mau melawan hadir, nanti dulu deh. Apakah kita semua sudah turun ke bawah semuanya? Apakah misalnya saya salut dengan ibu-ibu Bu Kurnia tadi ya? Nah, misalnya ibu-ibu sudah kumpul di Solo, kumpul bareng meninggalkan dapur. Itu contoh konkretnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, kita nggak akan bisa membangun gerakan sosial kalau kita cuma marah-marah. Harus action. Tapi actionnya jangan nunggu sampai ada rapat akbar yang besar sekali. Dan menurut saya juga nggak usah nunggu sampai ada momentum seperti 22 Agustus yang lalu. Semuanya bisa bergerak masing-masing. Saya sama teman-teman misalnya sudah banyak ke banyak daerah, banyak ketemu teman-teman mahasiswa misalnya. Satu catatan yang juga menarik buat saya yang tentu saja mereka itu udah generasinya beda banget sama orang-orang yang kebanyakan di sini ya. Ya kan? Mereka itu juga cerita, Mbak, buat kami bikin kolektif, kami bikin komunitas, kami nggak suka bergabung di organisasi formal, nggak apa-apa. Menurut saya kita, generasi yang duluan ini, saya Gen X, mungkin ada yang milenial, mungkin ada yang lebih tua lagi, apapun lah. Pak Eros tadi benar sekali, kita sudah lintas organisasi, juga lintas generasi. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswa nih yang mesti bergerak. Tidak, kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak, masing-masing. Bahwa judul, ini tinggal judul, maksud saya kita di dalamnya banyak sekali ngomong yang lain, pasti ini cuma pemicu. Pasti Bang Abraham Samad dan kawan-kawan menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk kita untuk membicarakan persoalan yang lebih besar. Persoalan politik kita. Bukan sekedar fufu-fafanya sebagai individu, bukan sekedar Jokowinya sebagai individu. Kita lagi membicarakan ke depannya, kita bangun gerakan sosial ini, kita mau bawa kemana? Nggak terkunci hanya dengan prosedur impeachment atau pemakzulan, nggak terkunci hanya dengan prosedur di pengadilan, tapi yang terpenting adalah kita rawat kegelisahan ini dan kita gerakkan, kita ubah energi kemarahan ini dari sekedar ngobrol-ngobrol di sini menjadi suatu gerakan yang lebih besar. Saya percaya betul dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Saya percaya betul kemampuan diri kita. Mulai dari tadi yang ada, mulai dari yang kecil. Kalau ibu dan bapak punya sosial media, ya, sampaikanlah suara ini. No viral, no justice. Jadi kalau ini diviralkan, kalau ini keluar dari suara bapak dan ibu, ini akan terus menggelombang. Semacam Garuda Biru yang juga kita keluarkan. Garuda Biru itu beberapa kali. Tapi itu tidak akan cukup tanpa gerakan yang besar. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus manunggal. Kita harus bersatu. Tapi bersatu itu jangan tunggu-tungguan seperti kata Mbak Bibi tadi. Enggak. Semua muncul dari masing-masing. Tapi sekarang insya Allah mulai dari hari ini, ibu-ibu dan bapak punya kepercayaan bahwa apa yang dilakukan, starting pointnya ya, bukan hanya soal fufafanya, tapi starting pointnya dari fufafa itu yang paling mudah untuk dijalankan. Itu sudah ada. Dan faktanya jelas. Saya mempertanggungjawabkan tadi apa yang saya sampaikan tuh 1000% saya berani bertanggungjawabkan. Dan itu silahkan dimultiplikasi, silahkan itu disampaikan kembali pada kita semua, manunggaling kita semua, jagat semua kita jadikan satu, ya. Jagat maya iya, jagat nyata iya, dan insya Allah Tuhan bersama kita, Allah Subhanahu Wa Taala mendukung kita semuanya. Amin. Bapak Bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung. Karena arus akan membawa hanyut, ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian,
Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini. Karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen. Kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik. Pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu. Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.